Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah ilmu sama dan basar. Perjalanan spiritual Amaksa Malam Belanting bersama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Di pagi yang penuh dengan ketenangan, di sebuah desa kecil bernama Belanting, masyarakat masih sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan hijau, sawah-sawah yang menghampar, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dalam suasana desa yang damai itu, hiduplah seorang pria tua sederhana yang dikenal dengan nama Amaksa Malam Belanting. Ia adalah sosok yang dikenal karena kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hatinya. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di balik kesederhanaan itu, Amaksa Malam Belanting memiliki tekad yang kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, Amaksa Malam Belanting yang berasal dari Belanting merasa dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya untuk pergi ke kediaman Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Tuan Guru adalah seorang ulama yang sangat dihormati di Lombok, seorang yang memiliki ilmu yang dalam dan akhlak yang mulia. Ia menjadi panutan bagi banyak orang, termasuk Amaksa Malam Belanting, yang sering menganggap Tuan Guru sebagai guru sejati dan pemandu spiritualnya. Ketika Amaksa Malam Belanting tiba di rumah Tuan Guru, ia melihat Tuan Guru sedang duduk dengan khusyuk di atas tikar sembahyangnya. Wajah Tuan Guru berseri-seri, meski usianya telah lanjut, dan ada cahaya kebijaksanaan yang terpancar dari sorot matanya. Dengan penuh hormat, Amaksa Malam Belanting mendekat dan menyampaikan salam. "Ya, Assalamualaikum, Bapak Tuan Guru." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Tuan Guru dengan senyum yang hangat. "Apa yang membuatmu datang pagi-pagi sekali, Amaksa Malam Belanting?" Amaksa Malam Belanting menunduk, merasa segan berada di hadapan seorang yang sangat dihormatinya. "Bapak Tuan Guru, saya datang hanya ingin berada di dekat Bapak, mendengar nasihat dan ilmu dari Bapak." Hati ini selalu merasa tenang dan tentram saat berada di dekat Tuan Guru. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tersenyum mendengar jawaban itu. Beliau mempersilakan Amaksa Malam Belanting duduk di sampingnya dan berkata, "Ya Amaksa Malam Belanting, engkau datang pada waktu yang tepat. Karena hari ini, aku ingin mengajarkanmu tentang sebuah ilmu yang sangat berharga, sebuah ilmu yang dikenal sebagai sama dan basar." Amaksa Malam Belanting memandang Tuan Guru dengan penuh tanda tanya. Ia belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya, dan hatinya diliputi rasa penasaran. "Bapak Tuan Guru," ditanyanya dengan penuh rasa ingin tahu, "ya apakah yang dimaksud dengan ilmu sama dan basar itu?" Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tersenyum lembut dan mulai menjelaskan, "Sama adalah kemampuan mendengar dengan hati, sementara basar adalah kemampuan melihat dengan mata batin. Keduanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika dipergunakan dengan baik, akan membawa manusia menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan Allah. Tidak semua orang mampu memahami ilmu ini, karena membutuhkan hati yang bersih dan niat yang ikhlas." Amaksa Malam Belanting mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa apa yang dijelaskan oleh Tuan Guru adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi juga sangat sulit untuk dipahami. Namun, ia merasa ada kekuatan di dalam hatinya yang mendorongnya untuk terus mendengar dan memahami lebih dalam. Dengan penuh kelembutan, Tuan Guru mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa. Doa itu terasa sangat syahdu, setiap kata yang diucapkan oleh Tuan Guru terasa begitu dalam dan menyentuh hati. "Ya Allah, ya Sami, ya Basir, bukakanlah pintu pendengaran dan penglihatan hamba-Mu ini. Jadikanlah hatinya mampu mendengar petunjuk-Mu dan matanya mampu melihat hikmah-Mu dalam setiap peristiwa." Amaksa Malam Belanting tertegun mendengar doa tersebut. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setelah selesai berdoa, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menatap Amaksa Malam Belanting dengan penuh kasih sayang dan berkata, Sekarang, pergilah dan mulailah memahami alam sekitarmu. Dengarkan suara angin, desiran daun-daun, gemericik air sungai, dan kicauan burung. Semua itu adalah pesan-pesan yang dikirimkan oleh Allah kepada hambanya. Lihatlah dengan hatimu, bukan hanya dengan matamu. Dengarkan dengan jiwamu, bukan hanya dengan telingamu. Sejak hari itu, Amaksa Malam Belanting menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ketika ia bekerja di ladang, ia mulai mendengarkan suara alam dengan lebih mendalam. Ia tidak lagi hanya mendengar suara angin sebagai hembusan biasa, tetapi ia merasakan bahwa angin itu seolah-olah sedang menyampaikan pesan kepadanya. Gemericik air sungai tidak lagi hanya sekadar suara air yang mengalir, tetapi ia mulai memahami bahwa air itu adalah lambang kehidupan, yang mengalir sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Suatu ketika, saat Amaksa Malam Belanting sedang bekerja di ladang, ia melihat sekumpulan semut yang berjalan rapi membawa makanan menuju sarangnya.
Pemandangan itu membuatnya teringat pada kata-kata Tuan Guru tentang Basar, tentang kemampuan melihat dengan mata batin. Amak Samalam Belanting merenungkan bagaimana semut-semut itu bekerja sama, saling membantu satu sama lain, tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ia menyadari bahwa semut-semut itu adalah cerminan dari kehidupan manusia, tentang bagaimana seharusnya manusia hidup saling membantu dan menghargai satu sama lain. Amak Samalam Belanting semakin sering menghadap Tuan Guru, menceritakan pengalaman-pengalamannya dan bertanya tentang makna dari apa yang ia lihat dan dengar. Tuan Guru selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan penjelasan yang mendalam dan penuh hikmah. Amak Samalam Belanting merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ilmu sama dan basar yang diberikan oleh Tuan Guru tidak hanya membuatnya lebih peka terhadap alam sekitar, tetapi juga membuatnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, saat Amak Samalam Belanting sedang berjalan pulang dari ladang, ia melihat seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Anak itu tampak kebingungan, seolah-olah kehilangan arah. Tanpa berpikir panjang, Amak Samalam Belanting mendekati anak tersebut dan bertanya, mengapa engkau menangis, nak?" Anak itu menjawab sambil terisak, Saya kehilangan ibu saya, dan saya tidak tahu harus kemana." Amak Samalam Belanting, yang telah diajarkan oleh Tuan Guru untuk selalu mendengarkan dengan hati, merasakan kesedihan dan ketakutan yang dirasakan oleh anak itu. Ia pun dengan lembut memegang tangan anak tersebut dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Mari kita cari ibumu bersama-sama. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Dengan mata batin yang telah diasah melalui ilmu basar, Amak Samalam Belanting membawa anak itu berkeliling desa. Hingga akhirnya, mereka menemukan sang ibu yang juga sedang kebingungan mencari anaknya. Ketika ibu dan anak itu bertemu kembali, mereka berdua menangis bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Amak Samalam Belanting. Saat itu, Amak Samalam Belanting merasa bahwa ilmu sama dan basar yang diajarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad telah menjadi bekal hidup yang sangat berharga baginya. Setiap hari, Amak Samalam Belanting semakin memahami betapa besar dan agungnya anugerah yang diberikan oleh Tuan Guru. Ia merasa hidupnya lebih bermakna dan penuh dengan cahaya keimanan. Ia selalu bersyukur atas bimbingan dan doa Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang telah membantunya menemukan jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amak Samalam Belanting menjadi seseorang yang dihormati di desanya, bukan karena harta atau kedudukan, tetapi karena kebijaksanaan dan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Setiap kali ia berbicara, orang-orang merasa bahwa ada ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari ucapannya. Mereka sering bertanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam ini, Amak Samalam Belanting?" Dan dengan penuh rasa syukur, Amak Samalam Belanting selalu menjawab, "Ini adalah anugerah dari Allah, yang disampaikan melalui doa dan bimbingan dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad." Kisah Amak Samalam Belanting dan ilmu sama, serta basar ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai bukti betapa besar pengaruh seorang guru dalam mengubah kehidupan seseorang. Bagi Amak Samalam Belanting, ilmu tersebut bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa dirinya lebih dekat kepada Sang Pencipta, dan menjadi cerminan dari kasih sayang dan kebijaksanaan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Amak Samalam Belanting hanya mendapat ilmu sama dan basar. Kesimpulan. Kisah Amak Samalam Belanting dan ilmu sama, serta basar yang diberikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menggambarkan perjalanan spiritual yang mendalam dan transformasi yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang bijaksana. Melalui pengalaman Amak Samalam Belanting, kita dapat melihat betapa pentingnya mendengarkan dengan hati dan melihat dengan mata batin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ilmu sama mengajarkan kita untuk peka terhadap suara-suara di sekitar kita, termasuk petunjuk Allah yang tersimpan dalam setiap detak kehidupan. Sementara itu, ilmu basar mengajak kita untuk melihat lebih dalam, memahami makna di balik setiap peristiwa, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap momen. Amak Samalam Belanting, yang awalnya adalah sosok biasa, bertransformasi menjadi teladan yang dihormati karena kebijaksanaan dan kepekaannya terhadap nilai-nilai kehidupan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing muridnya. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat mengubah hidup Amak Samalam Belanting menjadi lebih bermakna. Melalui doa dan bimbingannya, Amak Samalam Belanting menemukan jalannya menuju kedekatan dengan Allah, yang kemudian berdampak positif pada lingkungannya. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa pendidikan spiritual dan moral tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari pengalaman dan bimbingan langsung dari mereka yang lebih berpengalaman. Kekuatan dari ilmu dan kebijaksanaan dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita, menjadikan kita lebih mampu menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.